Seorang perawat di Thailand dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah warganet merisaknya. Diduga orang-orang tidak menyukai penampilan perawat tersebut yang dianggap terlalu seksi. Setiap hari, perawat yang bernama Parikat Pang Chasri ini memakai seragam putih-putihnya terlalu ketat. Pang dianggap telah mempermalukan profesi perawat yang mulia. Kasus ini bermula ketika foto-foto pribadinya diunggah ke halaman asosiasi perawat. Foto itu langsung mencuri perhatian warganet. Foto itu memperlihatkan Pang memakai seragam baju ketat dengan rok pendek. Ia dianggap sengaja memamerkan tubuhnya yang ramping. Dilansir dari Nexat, Pang dituduh tidak menghormati profesi keperawatan dengan berpakaian yang mereka anggap tidak pantas, mendapat teror dari banyak orang. Pang akhirnya meminta maaf secara terbuka. Saya telah menjelaskan kepada Dewan Direksi rumah sakit, tetapi tampaknya mereka menghormati citra rumah sakit, katanya. Saya memahami mereka, dan saya tak ingin masalah ini menjadi besar. Karena itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri, ia menambahkan. Pang juga meminta maaf kepada Dewan Perawatan dan Kebidanan Thailand dan berharap masyarakat tidak menilai semua perawat seperti dirinya. Pang terpaksa mengundurkan diri demi menjaga nama baik rumah sakit dan profesinya. Memiliki 4 cara dalam bereproduksi, yaitu dengan cara bertelur, membelah diri, melahirkan, serta bertelur dan melahirkan. Namun dalam bertelur, ternyata setiap hewan memiliki keunikannya masing-masing, baik itu hewan darat maupun hewan air. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 cara unik hewan bertelur. Diawali dengan cara bertelur dari katak Suriname. Amfibi yang satu ini kebanyakan hidup di daerah berair tenang dan berlumpur di Amerika Selatan, tepatnya di daerah Guyana, Suriname, Peru, dan sebagian Brazil. Secara fisik, katak yang dapat tumbuh hingga 20 cm ini berbentuk pipih dan sekilas seperti daun kering. Keunikan utama katak Suriname ini adalah sang betina yang memiliki lubang-lubang di punggungnya yang digunakan untuk menyimpan calon anak-anaknya. Katak betina akan melepaskan 60 hingga 100 butir ekor, yang kemudian telur-telur tersebut akan terserap di punggungnya setelah disemai oleh sang jantan. Setelah 24 jam, punggung si betina akan membentuk bilik-bilik berlubang yang pada 10 hari kemudian akan terbentuk lubang-lubang sempurna yang tertutup selaput yang sekilas terlihat seperti sarang lebah.
Begitu telur menetas, berudu katak tidak berenang keluar, melainkan tetap tinggal di punggung induknya hingga 20 minggu kemudian. Dan anak-anak katak kecil yang berukuran sekitar 5 cm itu pun meretas keluar untuk mulai mencari makanannya. Selanjutnya adalah cara unik kalajengking bertelur. Hewan yang tergolong family Archanida atau hewan berkaki 8 ini biasanya memiliki anak dengan cara bertelur. Namun ternyata kalajengking tidak termasuk ke dalam hewan Archanida yang bertelur. Kalajengking justru seperti mamalia melahirkan anak. Cara beranak seperti ini dikenal dengan nama ovovivipar, yaitu telur yang berkembang di dalam tubuh betina. Janinnya pun memanfaatkan makanan dari induk, dan saatnya melahirkan tiba, bayinya akan keluar. Ketika melahirkan, jumlah anak yang dikeluarkan kalajengking dapat berjumlah 12 ekor atau lebih. Mereka keluar satu persatu setelah semua anaknya lahir. Induk kalajengking akan meletakkan anak-anaknya itu di atas punggungnya hingga usia anak kalajengking itu cukup besar dan kuat untuk hidup sendiri. Capung termasuk serangga dengan banyak keunikan dan kemampuan. Di antaranya, capung adalah serangga yang terbang tercepat yang dapat mencapai 90 km per jam atau 56 mil per jam dan dapat melayang-layang seperti helikopter serta mampu terbang ke belakang. Biasanya capung hidup di daerah yang berdekatan dengan air seperti sawah, sungai, dan rawa untuk memudahkannya bertelur di dekat ataupun di dalam air. Capung akan meletakkan telurnya pada tumbuhan yang berada di air, namun ada juga jenis yang senang dengan air menggenang. Bahkan ada pula jenis yang senang menaruh telurnya di air yang agak deras. Setelah menetas, larva capung hidup dan berkembang di dasar perairan, mengalami metamorfosis menjadi nimfa dan akhirnya keluar dari air sebagai capung dewasa. Telur-telur capung ini terbungkus oleh getah agar tidak rusak di dalam air. Setelah menjadi larva, larva capung akan menjadi pemangsa yang memakan berbagai jenis larva hewan lain seperti larva serangga kecil atau larva nyamuk. Larva yang sudah memiliki organ lengkap akan muncul di permukaan air dan siap untuk terbang. Berikutnya adalah cara unik burung maleo bertelur. Burung endemik Donggala, Sulawesi Tengah ini memiliki tonjolan besar di atas kepalanya yang bisa mendeteksi panas bumi untuk menetaskan telurnya. Konon, setelah burung ini bertelur, ia bisa langsung pingsan lantaran ukuran telurnya sangat besar, yaitu 5 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Setelah maleo betina meletakkan telurnya di dalam lubang secara bergantian atau bersamaan kedua induk, maleo akan menimbun telur tersebut dan kemudian membuat timbunan tipuan untuk mengelabui pemangsa. Berbeda dengan jenis-jenis unggas lainnya, maleo tidak mengerami telurnya. Namun pengeraman telur dibantu oleh panas bumi atau panas dari sinar matahari yang keberhasilan penetasannya akan sangat bergantung pada temperatur atau suhu tanah. Dan saat telur menetas, anak maleo harus keluar sendiri ke permukaan tanah tanpa bantuan sang induk. Lalu perjuangan antara hidup dan mati untuk mencapai permukaan tanah membutuhkan waktu selama kurang lebih 48 jam bagi anak-anak maleo. Selanjutnya adalah cara unik burung flamingo bertelur. Setelah menantikan hampir 4 dasawarsa untuk melihat burung eksotis ini menghasilkan keturunan sejak tahun 1972, baru-baru ini akhirnya Marwell Wildlife Park memiliki penghuni baru yang kini berusia 2 minggu setinggi 30 cm. Para pengurus Marwell Wildlife itu telah menggunakan taktik cerdik untuk membuat burung tersebut bertelur dengan perasaan nyaman seakan berada dalam koloni. Sehingga para penjaga pun menipu burung cantik itu dengan memasang cermin dan membuat suara panggilan flamingo dari speaker. Bahkan mereka juga memasang sarang buatan lengkap dengan telur palsu. Flamingo mengerami telurnya selama 30 hari dan kedua induknya bergiliran untuk menjaga anak mereka. Flamingo muda lahir dengan warna abu-abu dan putih dan tidak akan berubah warna menjadi merah muda selama 2 tahun.
Sebagai hewan dengan cara bertelur yang unik. Pada kuda laut jantan terdapat kantong benih yang digunakan untuk menyimpan telur yang diberikan sang betina. Telur-telur mengalir melalui tabung ke kantong benih yang kemudian dibuahi. Embrio kuda laut berkembang selama 10 hari sampai 6 minggu tergantung pada spesies kuda lautnya dan kondisi air. Saat sang jantan melahirkan, ia akan memompa ekornya sampai bayi kuda laut keluar. Kantong kuda laut jantan juga mengatur kadar garam dengan perlahan meningkatkan kadar garam di kantong agar sesuai dengan lingkungan luar saat telur dewasa. Telur yang menetas tidak bergantung pada induk, bahkan beberapa telur berkembang bersama dengan plankton. Selanjutnya adalah cara unik bertelur dari ikan yang tergolong satwa langka Indonesia dengan habitat asli dari Kalimantan dan juga Irian, yaitu ikan arwana. Ikan yang banyak disukai karena gaya berenangnya anggun serta bentuk tubuhnya yang streamline ini memiliki cara bertelur yang berbeda dengan ikan kebanyakan. Pada tahap reproduksi awal, ikan jantan dan betina berenang bersisian dengan tubuh saling menempel. Lalu terjadilah pelepasan sejumlah telur berwarna jingga kemerahan, dan sang jantan membuahi telur yang kemudian mengumpulkannya ke dalam mulut untuk diinkubasi sampai larva dapat berenang dan bertahan sendiri. Larva arwana berbentuk bulatan merah dengan jentik kecil seperti berudu menempel pada bulatan tersebut. Setelah beberapa minggu, berudu tersebut membesar dan bulatan merah yang berfungsi sebagai makanan makin mengecil dan akhirnya menghilang. Jadi dalam proses penetasan telur, seolah-olah telur menempel dengan bayi-bayi ikan. Dan semakin membesar si bayi ikan, maka semakin mengecillah bahkan menghilang si telur tersebut. Pemirsa, itulah ketujuh cara unik hewan bereproduksi dengan bertelur versi on the spot. Kematian identik dengan kesedihan karena kepergiannya membuat sanak saudara yang ditinggalkan berduka. Tetapi berbeda dengan beberapa budaya di luar sana yang menilai sebuah kematian sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diperlukan sebuah upacara khusus untuk menghormati dan mengenang mereka yang telah tiada. Suasana kesedihan tersebut diubah menjadi sebuah festival yang meriah dan ramai dengan orang, bahkan mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara. Berikut ini On The Spot telah merangkum 7 festival kematian unik di dunia. Diawali dengan festival yang disebut dengan Hungry Ghost. Hari ke-15 bulan 7 adalah waktu datangnya festival Hungry Ghost atau festival hantu lapar. Festival unik ini adalah sebuah tradisi perayaan dalam kebudayaan Tionghoa yang percaya pada bulan ke-7 menurut kalender Cina, roh dan hantu akan keluar dari alam kubur untuk mengunjungi bumi selama 1 bulan. Menurut kepercayaan, pada periode tersebut di neraka tidak disediakan makanan. Maka dari itu mereka yang masih hidup di dunia diharapkan menyediakan hidangan untuk para arwah agar membawa keberuntungan bagi keluarga. Selama bulan itu, semua keluarga keturunan Tionghoa wajib mengosongkan 1 kursi dalam meja makan atau di ruang keluarga untuk mengingat mereka yang telah tiada. Selain itu pula, mereka juga membakar uang kertas selama festival berlangsung. Setelah perayaan berakhir, para warga keturunan Tionghoa menuntun para hantu kembali ke bawah tanah dengan membawa lentera berbentuk bunga teratai di sungai atau danau. Bila kebanyakan perayaan kematian dilakukan setelah sosoknya telah tiada, berbeda dengan festival yang dilakukan di sebuah kota kecil di Las Nieves di Galicia, Spanyol. Masyarakat di sana memperingati sebuah festival bernama La Fiesta de Santa Marta de Ribarteme, atau berarti pesta menjelang kematian yang dilakukan setiap tanggal 29 Juli. Siapa saja yang merasa dalam setahun ke depan akan dicabut nyawanya dapat menjadi peserta dalam perayaan tersebut. Mereka yang mendaftar itu akan diusung di dalam peti mati terbuka, kemudian diangkat dan diarak keliling kota. Peserta secara terus-menerus diarak hingga sampai pada Saint Marta de Ribarteme,
yakni patung pelindung kebangkitan yang berada di tengah kota. Obon Matsuri atau Festival Arwah merupakan festival kematian. Setiap daerah di Jepang memiliki waktu yang berbeda-beda dalam menggelar festival arwah ini, yaitu setiap bulan Juli dan Agustus. Festival ini ditujukan agar arwah para leluhur yang sudah meninggal bisa hidup dengan tenang. Masyarakat negeri Sakura percaya bahwa saat upacara Obon Matsuri berlangsung, arwah para leluhur akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Maka mereka memasang lampu atau api penerangan sebagai petunjuk bagi arwah leluhur agar tidak tersesat. Kemudian biasanya juga mereka menyediakan sesaji, berdoa, dan memasang lentera di dalam rumah. Hal unik lainnya dari upacara ini adalah saat kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Warga Jepang berkumpul di lapangan lalu membuat lingkaran dan menari diiringi lagu dan tambur Jepang. Dalam tariannya tersebut diyakini jika para arwah juga ikut menari bersama mereka. Dia de los Muertos atau Day of the Dead, yakni Hari Raya Kematian, adalah festival kematian selanjutnya yang dirayakan di Meksiko, Amerika Latin. Festival yang diadakan tiap 2 hari di awal bulan November dan telah menjadi hari libur nasional di Meksiko ini dilakukan untuk mengenang kerabat yang telah meninggal dunia dengan cara menggelar sebuah parade yang meriah. Perayaan ditandai dengan patung-patung tengkorak yang diletakkan di tempat umum. Orang-orang mengenakan berbagai kostum bertemakan hantu sambil berdansa yang diiringi oleh alunan musik sepanjang malam. Selain itu pula, masyarakat juga mengunjungi makam, kemudian menghiasi makamnya dengan lilin dan bunga. Dan yang paling menarik dari Hari Raya Kematian di Meksiko ini adalah sebuah altar yang dipenuhi oleh lilin, bunga, buah-buahan, ataupun sajian lainnya yang telah disiapkan di rumah masing-masing. Dan terakhir akan terlaksana sebuah ritual penyambutan bagi mereka yang telah meninggal. Beralih ke India, dijumpai Festival Pitru Paksha. Tradisi Hindu di bulan Aswin dalam kalender agama itu dilaksanakan selama 2 minggu guna memperingati roh, arwah nenek moyang, atau siapapun pendahulu mereka. Bersumber dari mitologi Hindu, saat arwah seorang prajurit bernama Karna mencapai surga, ia tidak menemukan apa-apa untuk dimakan selain emas. Kemudian prajurit Karna memohon pada Batara Indra atau sosok yang diagungkan agar diturunkan ke bumi selama 2 minggu untuk memberikan air dan makanan pada semua orang. Selanjutnya adalah festival kematian yang datang dari Roma di Italia bernama Lemuria. Lemuria merupakan tradisi Roma kuno untuk mengusir roh jahat nenek moyang dari sebuah rumah. Kepala rumah tanggalah yang bertugas untuk membersihkan tempat tinggalnya dengan cara bangun tengah malam dan membasuh tangannya 3 kali. Kemudian mengitari sekeliling rumah tanpa alas kaki dengan melemparkan kacang hitam dari atas bahu sebanyak 9 kali. Dan yang terpenting adalah ia harus membacakan mantra, yakni jadikan kacang ini sebagai penebus bagi saya dan nenek moyang saya. Festival kematian di Madagaskar. Penduduk Madagaskar memiliki ritual cukup ekstrim yang semata-mata dilakukan untuk merayakan ikatan keluarga yang disebut Famadihana atau dikenal juga dengan Turning of the Bones. Festival yang dirayakan setiap 7 tahun atau lebih ini mengharuskan mereka untuk mengambil jasad keluarganya dari makam, kemudian diangkat dan dikenakan kain yang baru. Lalu mereka menari dengan jasad tersebut dalam sukacita yang meriah yang diarak keliling pemakaman bersama musik pengiring. Menurut kepercayaan Malagasy, manusia tidak terbuat dari tanah, melainkan terbuat dari tubuh para leluhur. Dan mereka meyakini juga jika orang mati tidak dapat kembali ke alam baka sebelum tubuhnya menjadi busuk. Pemirsa, itulah 7 festival kematian di dunia versi On The Spot.